Kita bergerak maju ke Jurassic akhir, era di mana Ichthyosaurus telah mencapai batas kemampuan adaptasi sensorik mereka. Dalam upaya untuk mendominasi seluruh kolom air, mereka harus mengatasi kegelapan abadi di bawah permukaan. Bayangkan Anda menyelam lebih dalam ke laut. Cahaya permukaan memudar, dan Anda memasuki zona mesopelagis, dunia yang remang-remang, di mana garis besar menghilang dan pemangsa harus beroperasi dalam kondisi cahaya rendah. Disinilah Anda bertemu dengan Ichthyosaurus seperti Ophthalmosaurus, secara harfiah berarti kadal mata, sebuah nama yang sangat pantas. Anda menyaksikan fitur paling luar biasa dari makhluk ini, matanya. Matanya raksasa, proporsinya sangat besar dibandingkan dengan ukuran kepalanya. Untuk Ichthyosaurus ini, evolusi telah memilih mata terbesar yang pernah diketahui pada vertebrata manapun relatif terhadap ukuran tubuhnya, bahkan mengalahkan mata paus sperma modern. Mengapa mata sebesar itu? Karena di kedalaman, mengumpulkan setiap foton cahaya yang ada adalah perbedaan antara makan dan mati kelaparan. Perhatikan cincin sklera yang telah kita lihat sebelumnya. Pada Ophthalmosaurus, cincin-cincin tulang ini sangat masif dan kuat, menutupi hampir seluruh bola mata. Mereka berfungsi ganda, sebagai stabilisator optik di bawah air, dan yang lebih penting, sebagai perisai. Mereka melindungi mata besar dari tekanan air yang menghancurkan saat makhluk itu menukik dalam-dalam untuk mengejar mangsa seperti cephalopoda besar. Anda menyaksikan Ophthalmosaurus berburu dalam kegelapan. Mata besarnya memungkinkan ia untuk melihat siluet mangsa di cahaya sisa yang sangat minim, mengungguli ikan bertulang yang penglihatannya terbatas. Ini adalah keunggulan sensorik yang mengamankan ceruk predatornya di laut dalam. Kemampuan untuk menyelam dalam-dalam dan kembali ke permukaan dengan cepat, didukung oleh efisiensi termal dan bentuk tubuh hidrodinamis, ditambah dengan indera yang luar biasa ini, membuat Ichthyosaurus mampu mengeksploitasi seluruh kolom air, dari permukaan hingga kegelapan. Evolusi Ichthyosaurus telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengubah fitur darat, mata kecil di kepala kadal, menjadi organ sensorik yang terspesialisasi tinggi untuk laut dalam. Ini adalah bukti bahwa tidak ada batasan untuk adaptasi asalkan ada tekanan yang tepat. Mereka menguasai kegelapan, tetapi dalam melakukannya, mereka menjadi begitu bergantung pada ekosistem laut yang stabil. Kita telah mencapai kedalaman Mesozoikum, di mana tantangan terbesar bagi reptil laut bukanlah kecepatan, tetapi termoregulasi, mengendalikan suhu tubuh di air dingin. Bayangkan Anda menyelam ke zona yang lebih dingin di bawah permukaan. Bagi reptil berdarah dingin, ektotermik, suhu yang turun drastis akan memperlambat metabolisme dan otot mereka, membuat perburuan mustahil. Namun, Ichthyosaurus harus tetap gesit. Anda menyaksikan bagaimana evolusi Ichthyosaurus tampaknya telah memecahkan teka-teki ini, mendorong mereka melampaui status reptil sederhana. Meskipun kita tidak dapat mengukur suhu tubuh fosil, anatomi dan perilaku mereka menyiratkan adanya metabolisme tinggi, atau mesodermi. Lihatlah tubuh mereka yang masif dan efisien. Ukuran tubuh yang besar membantu mempertahankan panas, efek inersia termal, tetapi itu tidak cukup. Anda dapat membayangkan lapisan tebal jaringan subkutan di bawah kulit mereka, lemak, atau bahkan struktur yang menyerupai lemak kembung, blubber, pada cetacea. Lapisan ini berfungsi sebagai isolator vital, mencegah panas metabolik yang dihasilkan oleh otot berenang mereka hilang ke air sekitarnya. Isolasi ini sangat penting selama penyelaman dalam yang panjang, di mana suhu air dapat turun secara drastis. Ichthyosaurus harus mempertahankan otot inti mereka agar tetap hangat untuk menghasilkan dorongan yang kuat. Perhatikan flipper mereka. Flipper, meskipun membantu manuver, juga berpotensi menjadi radiator panas. Anda dapat membayangkan sistem pertukaran panas yang canggih di mana arteri dan vena di flipper berdekatan, memungkinkan darah yang masuk ke flipper, yang hangat, untuk mentransfer panas ke darah yang kembali, yang dingin, sebelum kembali ke inti tubuh. Ini adalah retia mirabilia yang bekerja, sebuah adaptasi yang ditemukan pada tuna dan lumba-lumba yang menjamin efisiensi termal. Kemampuan untuk memisahkan suhu inti dari suhu lingkungan adalah apa yang membebaskan Ichthyosaurus sepenuhnya dari belenggu reptil darat. Mereka bukan lagi makhluk yang harus berjemur di pantai atau membatasi diri di perairan hangat. Mereka adalah pemangsa global.
Ketika Ichthyosaurus berenang tanpa lelah melintasi lautan kapur, Anda menyaksikan keberhasilan evolusioner yang dramatis, makhluk yang tidak hanya menaklukkan air secara fisik, tetapi juga secara fisiologis. Mereka telah menciptakan mesin yang dapat menahan dinginnya kedalaman. Keunggulan termal ini adalah salah satu alasan mengapa Ichthyosaurus menjadi predator dominan begitu lama. Mereka adalah cetak biru untuk apa yang dibutuhkan oleh mamalia laut jutaan tahun kemudian. Kisah mereka adalah pengingat bahwa lautan menuntut upaya total. Hanya dengan mengubah segalanya, dari tulang ke metabolisme, makhluk darat dapat kembali dan mengklaim dominasi. Kita kini melangkah ke Jurassik Tengah, era keemasan dominasi Ichthyosaurus. Segala adaptasi yang telah kita saksikan, bentuk fusiform, viviparitas, sirip bulan sabit, telah disempurnakan. Bayangkan Anda berada di tengah samudra yang kaya kehidupan. Ichthyosaurus yang Anda lihat sekarang adalah mesin predator yang efisien. Kita akan fokus pada salah satu yang paling terkenal, Stenopterygius, perwujudan desain yang sempurna. Anda menyaksikan bentuknya yang klasik, tubuh ramping, hampir tidak ada leher, moncong panjang, dan yang paling mencolok, sirip punggung tegak yang terbuat dari jaringan tulang rawan. Sirip punggung ini adalah sentuhan akhir, menstabilkan tubuh selama manuver berkecepatan tinggi dan membantu mencegah roll. Perhatikan kecepatan dan ketangkasan mereka. Stenopterygius bukan hanya cepat dalam garis lurus, mereka gesit. Flipper mereka, yang sekarang adalah hydrofoil kaku, digunakan untuk mengukir belokan tajam yang diperlukan untuk memburu ikan bertulang yang telah berevolusi menjadi lebih cepat dan sulit ditangkap. Tekanan kompetisi telah memaksa Ichthyosaurus untuk mengkhususkan diri sepenuhnya dalam pengejaran. Mereka telah memenangkan perlombaan senjata kecepatan. Sirip kaudal bulan sabit mereka menghasilkan daya dorong yang konsisten dan stabil, memungkinkan pengejaran yang panjang dan tak kenal lelah. Moncong mereka, bersenjatakan gigi runcing yang tak terhitung jumlahnya, melengkapi kecepatan ini. Itu adalah alat yang sempurna untuk menyambar ikan kecil dan cumi-cumi tanpa memperlambat diri secara signifikan. Mereka berburu dalam kelompok, menggunakan kecepatan superior mereka untuk mengganggu dan memecah kawanan mangsa. Anda menyaksikan hierarki laut dalam bekerja. Meskipun ada Mosasaurus dan Plesiosaurus, Ichthyosaurus adalah penguasa kecepatan pelagis. Mereka mengambil ceruk yang kemudian akan diisi oleh lumba-lumba dan orca, predator yang cerdas dan bergerak cepat, menjelajahi seluruh lautan. Kisah Stenopterygius adalah kesaksian tentang kekuatan spesialisasi ekstrim. Mereka telah menjadi predator yang paling sesuai dengan kondisi Jurassik Tengah yang stabil. Tubuh mereka adalah bukti bahwa evolusi dapat menghasilkan bentuk yang begitu sempurna sehingga mencapai batas fisik. Namun, di puncak dominasi ini, juga terletak kerentanan mereka. Bentuk yang begitu sempurna untuk mengejar ikan cepat sangat buruk dalam beradaptasi dengan perubahan diet atau lingkungan. Keahlian ini membuat mereka rentan terhadap setiap perubahan besar dalam ekosistem global. Saat Anda melihat mesin predator ini melesat pergi, Anda melihat puncak dari desain akuatik Mesozoikum, sebuah eksperimen yang brilian dalam kecepatan dan efisiensi, sebuah pengingat bahwa di lautan, waktu dan tekanan akan selalu menghasilkan bentuk yang optimal. Kita berada di tengah perlombaan senjata laut di Jurassik, di mana Ichthyosaurus harus mengungguli pesaing mereka yang juga beradaptasi dengan air. Ini adalah kisah tentang bagaimana spesialisasi kecepatan mengamankan ceruk mereka. Bayangkan lautan yang sama diisi oleh Ichthyosaurus yang ramping, dan juga Plesiosaurus serta Pliosaurus. Kedua kelompok reptil ini mengeksploitasi laut, tetapi dengan strategi yang sangat berbeda. Anda melihat Pliosaurus. Makhluk-makhluk ini masif, dengan rahang yang kuat dan leher pendek. Mereka menggunakan 4 sirip besar mereka untuk terbang melalui air, memberikan kekuatan dan kejutan yang besar. Mereka adalah pemburu penyergap, penguasa perburuan jarak dekat dan mematikan. Di sisi lain, Anda melihat Ichthyosaurus. Mereka tidak sekuat Pliosaurus, dan rahang mereka tidak cocok untuk meremukkan mangsa besar. Kekuatan Ichthyosaurus adalah kecepatan dan daya tahan. Saksikan perbandingannya, Ichthyosaurus adalah pelari cepat di lautan, dirancang untuk kecepatan tinggi yang berkelanjutan, endurance swimming.
Bentuk tubuh tuna mereka dan dorongan ekor bulan sabit mereka memungkinkan mereka mengejar kawanan ikan di laut terbuka hingga mangsa kelelahan. Sementara itu, Plesiosaurus, dengan leher panjang dan flipper panjang, unggul dalam manuver di perairan yang lebih kompleks atau di kedalaman. Mereka adalah pemburu yang lebih lambat dan lebih metodis. Ichthyosaurus telah memenangkan ceruk sprinter oseanik. Mereka mengatasi persaingan dengan berspesialisasi dalam kecepatan murni. Anda melihat bagaimana mereka dengan mudah meninggalkan Pliosaurus yang lebih berat dan lebih kaku, menghindari konflik fisik yang tidak perlu. Spesialisasi ini menuntut kesempurnaan anatomi. Tulang belakang yang kaku, otot ekor yang besar, dan kepala yang aerodinamis, setiap fitur didedikasikan untuk mengungguli musuh dan mangsa dalam hal kecepatan. Dengan memenangkan perlombaan senjata kecepatan, Ichthyosaurus mengamankan pasokan makanan yang tak terbatas di lautan terbuka dan menghindari predator yang lebih kuat yang lamban. Mereka menjadi penjaga gawang lautan, memastikan bahwa hanya Ichthyosaurus yang bisa menjadi penguasa di perairan pelagis. Namun, spesialisasi ini juga membentuk kerentanan yang telah kita bahas. Ketika lingkungan berubah, keahlian mereka menjadi tidak relevan. Tetapi selama zaman keemasan mereka, Ichthyosaurus adalah contoh utama bagaimana evolusi, di bawah tekanan kompetisi yang intens, dapat membagi ekosistem, menciptakan ceruk kecepatan yang hanya bisa diisi oleh bentuk yang paling murni dan paling aerodinamis. Mereka adalah master strategi, jangan melawan yang kuat, jadilah yang tak tertangkap. Sebuah pelajaran abadi tentang bagaimana mendominasi bukan melalui kekuatan, tetapi melalui kecepatan adaptif. Sepanjang perjalanan ini, kita telah merasakan tekanan evolusi. Sekarang, kita akan berhenti sejenak dan melihat bukti fisik yang mengabadikan momen-momen paling intim dalam kehidupan Ichthyosaurus. Bayangkan Anda berada di laboratorium fosil. Anda tidak melihat sekadar tulang, tetapi sebuah narasi yang membeku dalam batu. Fokuskan perhatian Anda pada satu spesimen di Bavaria, Jerman, seekor induk Ichthyosaurus yang membatu bersama janin di dalamnya. Ini adalah penemuan yang sangat penting. Anda melihat janin di dalam tubuh induk, posisinya menghadap ekor ke arah jalan keluar. Penemuan ini menegaskan apa yang kita duga, mereka melahirkan anak hidup di dalam air. Kelahiran ekor pertama adalah adaptasi penting untuk mencegah bayi tenggelam sebelum mereka sepenuhnya bebas dari rahim dan dapat berenang ke permukaan untuk menghirup udara pertama mereka. Fosil ini adalah kesaksian fisik bahwa Ichthyosaurus tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan darat. Sekarang, alihkan pandangan Anda ke area perut spesimen lain. Di sana, Anda menemukan gastrolit, batu perut, dan yang lebih penting, sisa-sisa makanan terakhir mereka. Anda melihat fosil cincin tulang dari Cephalopoda, cumi-cumi dan kerabatnya, terkadang dengan kait-kait dari tentakel mereka. Ini mengungkapkan diet utama mereka, makhluk yang cepat, gesit, dan sangat bergizi. Fosil makanan ini menegaskan spesialisasi Ichthyosaurus sebagai pemburu pelagis yang mengandalkan kecepatan dan ketepatan moncong mereka. Pada spesimen lain, Anda melihat tulang-tulang flipper, yang di dalamnya terdapat lusinan tulang jari yang berdekatan, bukti nyata dari hiperfalangia yang mengubah kaki darat menjadi hydrofoil. Anda melihat bagaimana tulang-tulang panggul telah terpisah dari tulang belakang, tidak berguna untuk menopang di darat. Fosil-fosil ini bukan hanya tulang, mereka adalah cetak biru instruksi genetik yang sukses. Setiap tulang, setiap sisa makanan, dan setiap posisi janin menceritakan sebuah kisah tentang pengorbanan dan kemenangan. Mereka menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang singkat, geologis, hanya beberapa juta tahun, makhluk darat dapat sepenuhnya dicetak ulang oleh lingkungan air. Kisah Ichthyosaurus adalah salah satu yang terbaik dalam ilmu evolusi, karena bukti fosilnya begitu jelas dan detail, memungkinkan kita untuk menyaksikan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana ia hidup dan mati. Setelah menyaksikan anatomi yang sempurna, mari kita bayangkan bagaimana Ichthyosaurus menggunakan kemampuan fisik mereka untuk mendominasi. Di lautan terbuka, kecepatan sendirian tidak selalu cukup, predator paling sukses seringkali adalah mereka yang berburu bersama. Bayangkan Anda berada di tengah samudra kapur. Di bawah Anda, sebuah kawanan besar ikan bertulang bergerak dalam formasi yang ketat.
Anda melihat siluet Ichthyosaurus muncul, bukan satu, melainkan selusin, bergerak dalam formasi longgar. Bentuk tubuh tuna yang efisien dan kecepatan konstan mereka menunjukkan bahwa mereka mampu berkomunikasi dan mempertahankan formasi jarak jauh, mirip dengan lumba-lumba atau orca modern. Saksikan saat perburuan dimulai. Ichthyosaurus tidak menyerang secara individual dengan penyergapan. Sebaliknya, mereka menggunakan kecepatan superior mereka untuk mengkoordinasikan serangan pengejaran. Beberapa Ichthyosaurus mungkin bergerak cepat di bagian luar, memaksa kawanan ikan untuk memadatkan diri menjadi bola umpan yang padat. Sementara yang lain, menggunakan moncong tipis mereka sebagai penyengat, menerobos ke dalam massa ikan, menyambar mangsa dengan cepat tanpa merusak momentum. Perilaku sosial ini, meskipun hanya dapat disimpulkan dari penemuan fosil kawanan dan perbandingan dengan predator akuatik modern, adalah keharusan evolusioner. Mangsa pelagis bergerak cepat dan cerdas. Berburu dalam kelompok secara drastis meningkatkan hasil tangkapan dan memungkinkan Ichthyosaurus untuk mengeksploitasi makanan yang lebih besar dan lebih gesit daripada yang bisa dilakukan oleh pemburu tunggal. Anda melihat bagaimana Ichthyosaurus muda belajar dari yang dewasa. Karena mereka lahir hidup di air, mereka dapat segera bergabung dengan kelompok induk mereka, mempelajari rute migrasi dan taktik berburu secara langsung. Ini menciptakan transmisi pengetahuan perilaku yang cepat dari generasi ke generasi. Perilaku berburu dalam kawanan ini juga berfungsi sebagai perlindungan. Meskipun Pliosaurus mungkin lebih kuat, menghadapi beberapa Ichthyosaurus yang bergerak cepat secara terkoordinasi akan sangat menantang bagi predator penyergap. Saat Ichthyosaurus membagi dan menaklukkan kawanan ikan, Anda menyaksikan penguasaan kognitif mereka terhadap lingkungan. Evolusi tidak hanya membentuk otot dan tulang, tetapi juga otak dan perilaku sosial yang rumit. Mereka telah kembali ke laut dan tidak hanya menjadi ikan, tetapi menjadi versi terbaik dari predator puncak yang terkoordinasi. Kisah Ichthyosaurus di lautan Mesozoikum adalah pengingat bahwa di habitat yang paling menantang sekalipun, kerjasama dan kecepatan adalah kunci tak terbantahkan untuk kekuasaan. Selama 100 juta tahun, Ichthyosaurus mendominasi, bentuk mereka disempurnakan untuk lingkungan yang stabil. Namun, kita bergerak ke kapur awal, dan ancaman baru muncul, bukan dari predator, melainkan dari geologi planet itu sendiri. Bayangkan Anda menyaksikan benua Pangea yang besar mulai terfragmentasi. Pergeseran lempeng tektonik memecah daratan, menciptakan massa daratan yang lebih terpisah. Dan di lautan, ini memiliki konsekuensi dramatis. Laju pergerakan benua mengubah sirkulasi arus laut global. Anda merasakan perubahan suhu. Saat benua bergerak dan kanal baru terbuka, arus laut dingin dari kutub mulai bercampur dengan perairan Khatulistiwa, mengubah peta termal samudra yang telah menjadi panduan navigasi Ichthyosaurus. Populasi Ichthyosaurus yang dulunya dapat bermigrasi tanpa batas di satu lautan besar, kini mendapati rute mereka terputus oleh perairan hangat atau dingin yang baru terbentuk. Perubahan arus juga memengaruhi distribusi nutrisi. Daerah-daerah yang dulunya kaya akan plankton dan ikan kini menjadi gurun biru yang steril. Kawanan ikan yang menjadi makanan pokok Ichthyosaurus yang terspesialisasi dalam diet Piscivorus, pemakan ikan, mulai bergerak, atau bahkan berkurang. Saksikan perjuangan Ichthyosaurus untuk beradaptasi. Makhluk yang dirancang untuk kecepatan jelajah yang konstan kini dipaksa untuk mencari makanan di area yang lebih kecil atau di lingkungan yang berubah-ubah. Spesies raksasa Trias akhir sudah lenyap. Sekarang, Ichthyosaurus yang tersisa adalah spesialis kecepatan yang sangat bergantung pada kelimpahan ikan kecil dan cumi-cumi. Tekanan habitat yang terfragmentasi berarti isolasi genetik. Populasi yang terputus tidak dapat berbagi gen yang dapat memberikan adaptasi cepat terhadap kondisi lokal. Keahlian Ichthyosaurus, bentuk tuna yang kaku, yang merupakan kekuatan mereka di laut terbuka yang homogen, kini menjadi hambatan di lingkungan yang lebih heterogen dan tidak stabil. Anda melihat bagaimana celah-celah ekologis mulai terbuka. Reptil laut baru, Mosasaurus, yang lebih serbaguna, beradaptasi dengan perairan pantai yang dangkal. Sementara Ichthyosaurus berjuang di laut terbuka yang berubah, kompetitor baru mengambil alih ceruk yang lebih fleksibel. Perpecahan Pangea bukan hanya peristiwa geologis, itu adalah ujian evolusioner.
Dan bagi Ichthyosaurus, spesialisasi ekstrim mereka dalam kecepatan global membuat mereka rentan terhadap fragmentasi dan ketidakpastian yang diciptakan oleh pergerakan benua. Mereka tidak lagi memiliki stabilitas yang mereka butuhkan untuk mendominasi. Kita kini mencapai babak akhir dari kisah Ichthyosaurus. Dominasi 100 juta tahun mereka akan berakhir, bukan oleh predator, tetapi oleh bencana lingkungan global yang berulang. Bayangkan Anda berada di Kapur Tengah. Ini adalah periode aktivitas vulkanik yang masif. Anda merasakan atmosfer yang dipenuhi gas-gas rumah kaca, dilepaskan oleh aktivitas geologis besar-besaran, yang menyebabkan pemanasan global yang cepat. Peningkatan suhu ini mengganggu sirkulasi laut. Air hangat menahan lebih sedikit oksigen, dan Anda menyaksikan fenomena yang dikenal sebagai Oceanic Anoxic Events, OAS, perairan dalam yang menjadi kekurangan oksigen. Saat Anda menyelam ke kedalaman, Anda melihat lapisan air mati, di mana tidak ada kehidupan yang dapat bertahan. Ichthyosaurus, yang telah mengembangkan kemampuan menyelam dalam-dalam untuk mencari makan, kini menghadapi hambatan mematikan ini. Pemanasan dan kekurangan oksigen ini menghancurkan dasar rantai makanan. Fitoplankton, yang sensitif terhadap perubahan suhu dan keasaman air, menurun drastis. Ini diikuti oleh penurunan cephalopoda dan ikan kecil, makanan yang sangat dibutuhkan Ichthyosaurus yang terspesialisasi. Anda melihat Ichthyosaurus, yang metabolismenya tinggi dan membutuhkan asupan makanan konstan untuk mempertahankan kecepatan dan endodermi, berjuang untuk mencari makan di lautan yang tiba-tiba menjadi gurun. Spesialisasi yang mereka raih, moncong yang sempurna hanya untuk ikan, bentuk tubuh yang kaku hanya untuk kecepatan, kini menjadi kerentanan mereka. Mereka tidak dapat beralih ke sumber makanan lain, seperti moluska yang lebih lambat atau bangkai, karena Mosasaurus dan Plesiosaurus yang lebih serbaguna telah mengklaim ceruk tersebut. Selain itu, Anda merasakan keasaman laut meningkat, produk dari gas vulkanik. Meskipun Ichthyosaurus sendiri mungkin tidak langsung terpengaruh, kerangka luar invertebrata yang menjadi makanan mereka dan makanan mangsa mereka sangat terancam. Dalam menghadapi tekanan ganda dari kekurangan makanan dan lingkungan yang kekurangan oksigen, populasi Ichthyosaurus mulai menurun. Mereka tidak mengalami kepunahan mendadak, sebaliknya, garis keturunan mereka kehabisan napas secara evolusioner. Saat Anda melihat Ichthyosaurus terakhir melesat pergi di lautan yang berubah, Anda menyaksikan akhir dari salah satu eksperimen terbesar evolusi. Mereka mencapai kesempurnaan bentuk akuatik, tetapi pada akhirnya, alam menghargai fleksibilitas. Ichthyosaurus hilang dari catatan fosil, warisan mereka diambil oleh lumba-lumba jutaan tahun kemudian. Kisah mereka adalah pelajaran abadi bahwa adaptasi ekstrim yang membawa dominasi pada akhirnya dapat menjadi resep untuk kepunahan. Selama jutaan tahun, Ichthyosaurus memimpin perlombaan kecepatan. Tetapi di kapur awal, muncul ancaman baru. Mangsa mereka sendiri mulai berevolusi dengan pesat, menciptakan tekanan seleksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan Anda berada di tengah lautan biru. Di awal Mesozoikum, ikan bertulang, teleos, masih relatif primitif. Mereka lambat, kaku, dan mudah ditangkap oleh Ichthyosaurus. Namun, Anda menyaksikan ledakan evolusi, kebangkitan Neopterygians, ikan bertulang modern. Mereka mengembangkan struktur rahang yang lebih canggih, memungkinkannya mengisap mangsa, dan yang lebih penting, mereka menyempurnakan bentuk ekor mereka. Ekor simetris yang kuat memungkinkan manuver cepat dan sprint eksplosif. Kawanan ikan ini sekarang lebih cepat dan jauh lebih gesit daripada yang pernah dihadapi Ichthyosaurus. Tekanan pun kembali berbalik pada Ichthyosaurus. Jika mereka tidak bisa menjadi lebih cepat daripada mangsa mereka, mereka akan mati kelaparan. Ini adalah tuntutan yang sangat besar, mengingat mereka sudah mencapai batas efisiensi hidrodinamika. Anda melihat Ichthyosaurus, yang sudah dirancang sempurna, berjuang untuk menemukan kecepatan tambahan. Setiap fitur kecil anatomi kini berada di bawah pengawasan evolusioner. Mereka yang ekornya sedikit lebih besar, atau yang flipernya sedikit lebih efisien dalam mengurangi turbulensi, mendapatkan keuntungan kecil. Tetapi mereka tidak dapat lagi secara radikal mengubah cetak biru tubuh mereka yang kaku, tulang belakang yang saling mengunci itu sempurna untuk daya tahan,
tetapi kurang ideal untuk akselerasi ledakan yang dibutuhkan untuk mengejar teleos yang baru. Saksikan perburuan. Seekor ichthyosaurus mengejar seekor ikan teleos yang melesat. Ichthyosaurus dapat mempertahankan kecepatan konstan, tetapi teleos dapat mengubah arah dengan cepat atau meledakkan diri dari pengejaran dengan sprint singkat. Kesenjangan efisiensi antara predator dan mangsa mulai menyempit. Teleos juga menemukan perlindungan melalui angka dan koordinasi kawanan yang lebih baik. Bagi Ichthyosaurus, dengan kebutuhan metabolisme yang tinggi dan strategi berburu terspesialisasi, peningkatan kesulitan dalam menangkap makanan adalah pukulan mematikan. Kebangkitan teleos ini adalah contoh klasik dalam ekologi evolusioner. Evolusi predator mendorong evolusi mangsa, yang pada gilirannya mendorong evolusi predator kembali. Namun, kali ini, teleos unggul karena mereka memiliki fleksibilitas genetik yang lebih besar. Ketika Ichthyosaurus gagal mengungguli mangsa yang berevolusi ini, itu menyegel nasib mereka. Spesialisasi ekstrim dalam bentuk dan diet mereka, yang membawa mereka ke puncak, kini tidak memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan era teleos yang lebih cepat dan lingkungan kapur yang tidak stabil. Mereka telah menjadi terlalu sempurna untuk dunia yang berubah. Di tengah meningkatnya tekanan lingkungan dan ancaman dari teleos yang berevolusi cepat, muncul pukulan fatal bagi dominasi Ichthyosaurus, kedatangan reptil laut baru, Mosasaurus. Bayangkan Anda berada di kapur tengah, dan Anda melihat reptil baru memasuki laut. Mosasaurus juga berevolusi dari kadal darat, tetapi mereka mengambil jalur yang berbeda. Alih-alih bentuk torpedo kecepatan tinggi, mereka adalah predator yang panjang, kuat, dan fleksibel. Anda melihat siluet Ichthyosaurus yang melesat. Kemudian, di bawahnya, bayangan Mosasaurus meluncur seperti ular raksasa. Ichthyosaurus telah mengunci diri mereka ke ceruk kecepatan pelagis. Mosasaurus adalah generalis yang sangat sukses. Tubuh mereka yang fleksibel, didorong oleh ekor bersirip besar, memungkinkan mereka untuk melakukan manuver luar biasa di perairan pesisir dan menyerang dengan kekuatan brutal. Saksikan perbedaan strateginya. Ichthyosaurus menggunakan moncong tipis mereka untuk menangkap ikan kecil. Mosasaurus memiliki rahang yang kuat dan besar, mampu meremukkan kerang, memakan hiu, dan bahkan memangsa Ichthyosaurus yang sakit atau terluka. Kemampuan adaptif Mosasaurus adalah keunggulan terbesar mereka. Mereka dapat beroperasi di berbagai lingkungan, dari laguna dangkal hingga laut terbuka. Mereka tidak terbatas pada diet yang sangat terspesialisasi seperti Ichthyosaurus. Ketika lingkungan kapur menjadi tidak stabil, suhu berfluktuasi, anoksia muncul, dan sumber makanan tradisional Ichthyosaurus berkurang, Mosasaurus mampu beralih ke sumber makanan lain. Mereka mengambil alih ceruk yang ditinggalkan Ichthyosaurus yang kelaparan. Anda melihat persaingan langsung yang kejam. Mosasaurus mendominasi perairan yang lebih hangat dan dekat dengan pantai yang dulu menjadi rumah Ichthyosaurus semi-akuatik awal. Mereka mengisi celah sebagai predator puncak baru yang fleksibel, menggantikan Ichthyosaurus yang kaku dan terspesialisasi. Akhirnya, Ichthyosaurus tidak dapat bersaing di dua lini, mangsa mereka menjadi terlalu cepat, dan predator baru terlalu fleksibel. Tubuh yang sempurna untuk Jurassik yang stabil menjadi warisan yang membatasi di kapur yang berubah-ubah. Saat Mosasaurus mengambil alih samudra, garis keturunan Ichthyosaurus memudar. Bukan oleh satu peristiwa bencana, tetapi oleh kombinasi tekanan lingkungan, evolusi mangsa, dan munculnya pesaing yang lebih adaptif. Kisah Ichthyosaurus berakhir sekitar 90 juta tahun yang lalu. Mereka adalah contoh luar biasa dari penguasaan evolusioner. Tetapi nasib mereka mengajarkan kita bahwa di alam, terkadang, keserbagunaan lebih berharga daripada kesempurnaan. Sepanjang kisah Ichthyosaurus, kita telah merayakan kesempurnaan desain mereka. Sekarang, kita harus menghadapi ironi evolusi, bagaimana keberhasilan mereka yang ekstrim justru menjadi beban mematikan. Bayangkan Anda melihat kembali garis evolusioner, dari kadal darat hingga torpedo Jurassik. Setiap adaptasi, tulang belakang yang kaku, moncong yang panjang, flipper yang padat, adalah langkah menuju spesialisasi hiper. Di Jurassik, lingkungan stabil, dan Ichthyosaurus adalah penguasa absolut karena bentuk mereka yang efisien. Tetapi ketika kita memasuki kapur awal,
lingkungan laut mulai berubah secara drastis karena aktivitas tektonik dan vulkanik. Anda menyaksikan paradoksnya, Ichthyosaurus adalah mesin kecepatan yang dirancang untuk satu pekerjaan, menangkap ikan kecil di laut terbuka yang luas dan stabil. Ketika makanan ini berkurang, atau ketika perairan menjadi kekurangan oksigen, mereka tidak dapat berubah. Lihatlah bentuk kaku mereka. Tulang belakang yang saling mengunci yang membuat mereka cepat juga mencegah mereka untuk bermanuver seperti ular laut, seperti Mosasaurus, yang dapat berburu dengan sukses di lingkungan pesisir yang lebih rumit. Moncong panjang dan gigi mereka yang seragam sempurna untuk menyambar, tetapi tidak cocok untuk meremukkan cangkang keras atau berburu mangsa yang jauh lebih besar dan kuat. Mereka tidak dapat dengan mudah mengubah diet mereka. Dibandingkan dengan Plesiosaurus atau Mosasaurus yang baru, yang mempertahankan tingkat fleksibilitas anatomi yang lebih tinggi dan dapat menyesuaikan strategi berburu mereka, Ichthyosaurus terlalu terikat pada cetak biru kecepatan. Mereka mencapai puncak keahlian, tetapi pada biaya kemampuan beradaptasi. Spesialisasi yang ekstrim ini pada dasarnya adalah komitmen evolusioner yang mengunci garis keturunan. Mereka telah menempatkan semua telur genetik mereka ke dalam satu keranjang, kecepatan dan daya tahan. Anda menyaksikan populasi mereka menurun secara perlahan namun pasti di Kapur Tengah. Mereka tidak tersingkir dalam satu bencana tunggal, tetapi mereka kalah dalam perang gesekan ekologis. Mereka adalah kendaraan Formula 1 di jalan raya yang tiba-tiba berubah menjadi medan perang berlumpur. Kisah Ichthyosaurus adalah peringatan abadi dari catatan fosil. Untuk mencapai keunggulan yang tidak tertandingi, seseorang harus mengambil risiko spesialisasi yang mendalam. Tetapi di dunia yang selalu berubah, fleksibilitaslah yang seringkali menjadi kunci kelangsungan hidup terakhir, bukan kesempurnaan yang kaku. Ichthyosaurus berhasil menguasai laut, tetapi mereka gagal menguasai perubahan. Kita kini berada di tepi kepunahan Ichthyosaurus, Kapur Tengah. Ini adalah babak yang melankolis, di mana penguasa laut yang sempurna harus menyerah pada perubahan. Bayangkan lautan yang dulunya dipenuhi oleh keragaman Ichthyosaurus, dari raksasa pemakan cumi-cumi hingga sprinter kecil, kini hanya dihuni oleh beberapa garis keturunan yang tersisa. Anda melihat populasi yang terisolasi, terperangkap oleh pergeseran tektonik yang memecah lautan global. Spesies Ichthyosaurus yang bertahan menunjukkan tanda-tanda kelelahan evolusioner. Diversitas mereka telah berkurang drastis. Mereka tetap menjadi spesialis kecepatan, tetapi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan masalah kekurangan oksigen atau diet baru sangat terbatas. Saksikan garis keturunan yang tersisa. Mereka terus menyempurnakan bentuk tuna mereka, tetapi tidak ada inovasi besar yang muncul. Mereka terjebak dalam perangkap spesialisasi. Mereka tidak dapat menjadi Mosasaurus yang serbaguna, dan mereka tidak dapat menjadi teleos yang beradaptasi cepat. Fragmentasi habitat dan penurunan sumber daya lokal menekan populasi ini. Kelahiran hidup, yang tadinya merupakan keunggulan, kini memperlambat laju reproduksi mereka dibandingkan ikan bertulang yang mampu bertelur ribuan telur. Anda melihat bagaimana Mosasaurus, pesaing baru yang fleksibel, mulai mengisi ceruk di mana Ichthyosaurus dulunya berkuasa. Mosasaurus dapat berburu di berbagai kedalaman dan memiliki diet yang jauh lebih luas. Setiap kekurangan yang dimiliki Ichthyosaurus kini dieksploitasi oleh Mosasaurus. Setiap fosil Ichthyosaurus yang lebih baru menunjukkan kisah isolasi geografis. Mereka adalah sisa-sisa populasi yang terputus, tidak dapat bertukar materi genetik untuk melawan tekanan lingkungan baru. Pikirkan tentang seekor Ichthyosaurus terakhir yang berenang di lautan yang telah berubah. Tubuhnya adalah monumen bagi era yang telah berlalu, dirancang untuk kecepatan tinggi di Jurassik yang stabil, tetapi tidak memadai untuk Kapur yang tidak menentu. Kisah mereka berakhir sekitar 90 juta tahun yang lalu. Tidak ada tabrakan asteroid yang spektakuler, hanya kepunahan bertahap yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk beradaptasi. Ichthyosaurus adalah pengingat yang kuat bahwa dalam perlombaan jangka panjang evolusi, yang tercepat tidak selalu menang, terutama jika mereka tidak bisa mengubah arah ketika badai datang. Mereka meninggalkan lautan yang menunggu penakluk berikutnya. Reptil laut terakhir dari garis keturunan ini lenyap, tetapi bentuknya, bentuk yang sangat sempurna, menyerupai lumba-lumba,
menunggu jutaan tahun untuk ditemukan kembali oleh mamalia darat yang akan mencoba menaklukkan laut untuk ketiga kalinya. Kita telah mengikuti ichthyosaurus melalui puncak kejayaan mereka. Kini, kita harus berbalik dan melihat ke catatan fosil, di mana kita dapat menyaksikan kesimpulan diam dari kepunahan mereka. Bayangkan Anda bekerja sebagai ahli paleontologi, menyaring lapisan batuan dari Mesozoikum. Di lapisan Trias dan Jura, fosil ichthyosaurus melimpah, mereka hadir di mana-mana, bentuk yang beragam, menunjukkan dominasi global. Namun, saat Anda beralih ke lapisan kapur tengah, ceritanya berubah. Anda melihat pengurangan yang dramatis. Jumlah spesies ichthyosaurus mulai menipis. Keragaman bentuk menghilang. Spesimen yang Anda temukan hanya mewakili segelintir garis keturunan yang tersisa, terjebak dalam bentuk tuna klasik. Perhatikan interval waktu yang panjang antara penemuan fosil ichthyosaurus. Di Jurassic, Anda menemukan banyak spesies baru. Di Kapur, periode waktu yang sama hanya menghasilkan sedikit penemuan, yang sebagian besar adalah sisa-sisa tulang belakang atau fragmen yang sulit diidentifikasi. Penipisan ini adalah tanda-tanda yang jelas dari penurunan populasi global. Ini bukan lagi kepunahan cepat yang dipicu oleh bencana tiba-tiba, melainkan penurunan yang lambat dan menyakitkan, disebabkan oleh akumulasi tekanan lingkungan dan kompetitif. Anda menyadari bahwa setiap spesies ichthyosaurus yang menghilang dari catatan fosil mewakili kegagalan adaptif. Mereka tidak dapat berevolusi cukup cepat untuk mengatasi teleos yang lincah atau mosasaurus yang serbaguna. Catatan fosil ini bertindak seperti sensor suhu lingkungan. Ketika lingkungan stabil dan sumber daya melimpah, ichthyosaurus berkembang. Ketika lautan bergejolak dan habitat menyempit, spesialisasi mereka gagal, dan populasi mereka mengerucut hingga hampir tidak ada. Pencarian Anda mencapai pertengahan kapur akhir. Di sini, secara virtual, jejak ichthyosaurus berhenti. Fosil-fosil terakhir yang Anda temukan hanyalah sisa-sisa akhir dari garis keturunan yang pernah menguasai seluruh dunia. Kepergian ichthyosaurus meninggalkan kekosongan ekologis yang signifikan. Mereka adalah predator puncak yang hilang. Kekosongan ini akan diisi dengan cepat, pertama oleh mosasaurus yang ganas, dan kemudian, setelah kepunahan massal lain, oleh mamalia cerdas yang akan mengambil alih cetak biru desain mereka, lumba-lumba. Melihat catatan fosil yang menipis ini adalah pengingat yang menyedihkan. Ichthyosaurus tidak binasa dalam kemuliaan, mereka merosot dalam keheningan, korban dari kesempurnaan mereka sendiri. Keheningan di batu ini adalah kesimpulan dari perjalanan evolusioner paling ekstrim yang pernah Anda saksikan, dari reptil darat yang kikuk menjadi penguasa laut, hanya untuk kemudian menghilang tanpa meninggalkan keturunan. Kita mencapai akhir dari zaman ichthyosaurus. Kepunahan mereka adalah sebuah teka-teki, unik karena terjadi jauh sebelum bencana asteroid yang memusnahkan dinosaurus, pada kapur tengah. Ini adalah kepunahan yang sunyi, bukan ledakan. Bayangkan Anda mengapung di atas batas waktu yang secara geologis dikenal sebagai Cenomanian-Turonian Boundary, sekitar 93 juta tahun yang lalu. Di sini, catatan fosil ichthyosaurus menghilang sepenuhnya. Apa yang mengakhiri dominasi makhluk yang begitu sempurna secara hidrodinamis? Anda mengingat kembali faktor-faktor yang kita saksikan, pergeseran iklim yang menyebabkan Oceanic Anoxic Events, OAES, yang menciptakan lautan mati di bawah permukaan. Bagi ichthyosaurus yang harus menyelam dalam-dalam dengan metabolisme tinggi, kekurangan oksigen ini adalah ancaman langsung bagi paru-paru mereka dan sumber makanan mereka. Pikirkan juga tekanan persaingan. Mosasaurus baru, yang lahir dari garis keturunan kadal yang berbeda, lebih tangguh dan adaptif, secara sistematis menyingkirkan ichthyosaurus dari ceruk perburuan. Namun, faktor terakhir yang mungkin mematikan adalah sifat spesialisasi hyperichthyosaurus. Bentuk mereka yang sempurna, gigi mereka yang terspesialisasi, dan ketergantungan mereka pada jenis mangsa tertentu, membuat mereka sangat rentan. Saksikan skenarionya. Selama periode tekanan lingkungan, mungkin dikombinasikan dengan penyakit laut yang meluas di populasi yang terisolasi, ichthyosaurus tidak dapat mengubah diet, mereka tidak dapat memperlambat metabolisme mereka seperti reptil berdarah dingin lainnya, dan mereka tidak dapat bersembunyi di perairan dangkal yang dikuasai mosasaurus.
Kepunahan Ichthyosaurus adalah hasil dari akumulasi kerentanan, bukan dari satu pukulan tiba-tiba. Itu adalah akhir dari sebuah jalur evolusi yang mencapai kesempurnaan tetapi kehilangan fleksibilitas. Saat Anda melihat Ichthyosaurus terakhir, Anda melihat keberanian evolusioner yang mengagumkan. Mereka adalah cetak biru yang hilang. Eksperimen mereka dalam hidup tanpa darat berlangsung selama puluhan juta tahun, membuktikan bahwa tubuh darat dapat diubah sepenuhnya menjadi mesin laut. Meskipun Ichthyosaurus telah hilang, bentuk mereka tidak pernah benar-benar mati. Jutaan tahun kemudian, mamalia darat akan kembali ke laut dan, melalui tekanan yang sama, akan menciptakan bentuk yang hampir identik, lumba-lumba dan paus bergigi. Keheningan kapur tengah ini adalah akhir dari kisah Ichthyosaurus, tetapi warisan mereka adalah bukti abadi dari kreativitas evolusi, dan peringatan bahwa kesuksesan terhebat, jika terlalu kaku, dapat menjadi penyebab kejatuhan. Setelah menyaksikan kenaikan dan kejatuhan mereka, mari kita renungkan warisan yang ditinggalkan Ichthyosaurus di catatan fosil. Kisah mereka bukan hanya tentang dominasi, ini tentang laju perubahan yang luar biasa. Bayangkan garis waktu, dari kadal darat semi-akuatik hingga Ichthyosaurus stenopterygius yang sempurna. Seluruh transformasi ini terjadi hanya dalam waktu sekitar 10 juta tahun, kedipan mata geologis. Ini adalah salah satu transisi tercepat dari darat ke laut yang pernah didokumentasikan. Anda melihat bagaimana Ichthyosaurus menunjukkan batas-batas evolusi vertebrata. Mereka mengubah hampir setiap aspek anatomi darat, menghilangkan leher, memipihkan tungkai menjadi flipper, menciptakan sirip punggung, dan mengembangkan viviparitas. Kecepatan transformasi ini mengajari para ilmuwan bahwa ketika tekanan seleksi sangat besar, seperti kekosongan ekologis setelah kepunahan Permian, evolusi dapat bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, menguji dan memilih mutasi dengan laju yang intens. Namun, kepunahan mereka juga memberi kita pelajaran yang mengharukan tentang kerapuhan kesempurnaan. Lihatlah bentuk mereka yang sangat sempurna. Tubuh tuna fusiform mereka adalah solusi optimal untuk kecepatan di lingkungan Jurassik yang stabil. Tetapi ketika kapur membawa perubahan iklim dan kebangkitan pesaing yang lebih serbaguna, kesempurnaan itu menjadi kewajiban. Anda menyadari bahwa Ichthyosaurus telah mencapai batas adaptif. Mereka tidak dapat lagi meningkatkan kecepatan atau mengubah diet tanpa merombak total cetak biru tubuh mereka yang kaku, sesuatu yang membutuhkan jutaan tahun yang tidak mereka miliki. Mereka mengajarkan kita bahwa adaptasi yang ketat pada satu ceruk membuat makhluk sangat rentan. Di dunia yang selalu berubah, makhluk yang paling sempurna untuk hari ini mungkin yang paling rentan untuk hari esok. Meskipun Ichthyosaurus adalah kisah kegagalan di kapur, warisan mereka adalah garis panduan untuk semua evolusi laut berikutnya. Ketika mamalia kembali ke laut jutaan tahun kemudian, evolusi mengulangi cetak biru Ichthyosaurus, bentuk torpedo, flipper yang kaku, dan kelahiran ekor pertama, sebuah konvergensi yang menunjukkan bahwa air hanya memiliki begitu banyak solusi yang layak untuk masalah kecepatan dan daya tahan. Melalui tulang-tulang Ichthyosaurus, kita memahami bahwa evolusi adalah permainan yang tak pernah berakhir antara fleksibilitas dan spesialisasi, dan bahwa kesuksesan yang ekstrim, tanpa kemampuan untuk berubah, adalah jalan menuju kepunahan. Kita telah menyelesaikan perjalanan ini, menyaksikan transformasi reptil darat menjadi predator laut tertinggi di Mesozoikum. Sekarang, kita akhiri dengan membandingkan warisan mereka. Bayangkan Ichthyosaurus dan lumba-lumba, dipisahkan oleh lebih dari 100 juta tahun dan jurang antara reptil dan mamalia. Namun, ketika Anda melihat siluet keduanya, sulit untuk melihat perbedaannya. Ini adalah konvergensi evolusioner. Samudra memiliki cetak biru universal untuk kecepatan dan efisiensi. Ketika reptil darat kuno menyerah pada tekanan air, dan jutaan tahun kemudian, mamalia darat seperti leluhur paus dan lumba-lumba menyerah pada tekanan yang sama, hasilnya hampir identik. Anda melihat bentuk tubuh fusiform yang sempurna, sirip punggung yang menstabilkan, flipper yang berfungsi sebagai hydrofoil kaku, dan kemampuan melahirkan anak hidup di laut. Ichthyosaurus adalah lumba-lumba pertama di bumi. Mereka mengisi ceruk ekologis sebagai pemangsa cepat, cerdas, dan sosial. Lumba-lumba modern telah mengulang strategi Ichthyosaurus secara rinci.
Satu-satunya perbedaan mencolok adalah orientasi ekor. Ichthyosaurus berayun vertikal, seperti ikan, sementara lumba-lumba, karena warisan mamalia darat mereka, mempertahankan gerakan horizontal. Namun, fungsinya sama, kecepatan. Warisan Ichthyosaurus adalah bukti nyata bahwa jika Anda menghadapi masalah evolusioner yang sama, bergerak cepat melalui air, alam hanya menawarkan beberapa solusi optimal. Ichthyosaurus menemukan solusi itu pertama kali. Keberadaan Ichthyosaurus mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah serangkaian eksperimen berulang. Eksperimen reptil laut telah berakhir, namun cetak biru kesuksesan mereka tetap ada, menunggu garis keturunan lain, mamalia, untuk mengambil peran itu. Saat Anda merenungkan Ichthyosaurus, Anda tidak hanya melihat fosil-fosil purba. Anda melihat ide-ide yang diulang. Anda melihat bahwa hasrat untuk dominasi, dipadukan dengan tekanan lingkungan, selalu akan membentuk makhluk yang paling cepat, paling efisien, dan paling teradaptasi. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Ingatlah, sejarah bumi bukanlah garis lurus, tetapi serangkaian siklus besar kejatuhan dan penciptaan ulang. Sampai kita bertemu di babak evolusi berikutnya, teruslah bermimpi bermakna. Kita telah melihat anatomi Ichthyosaurus. Sekarang, mari kita gunakan imajinasi ilmiah untuk membawa makhluk ini kembali ke kehidupan, mencoba memahami bagaimana mereka mengalami samudra Mesozoikum. Bayangkan Anda menyelam ke lautan kapur, tetapi tutup telinga Anda. Di dalam air, suara bergerak jauh lebih cepat daripada di udara. Bagaimana Ichthyosaurus, yang berevolusi dari reptil darat, berkomunikasi dan berburu? Fokuskan pada tengkorak mereka. Kita tahu mereka memiliki mata besar untuk penglihatan. Tetapi indera pendengaran di bawah air adalah kunci. Reptil darat mendengar melalui gendang telinga. Di dalam air, Ichthyosaurus mungkin menggunakan tulang telinga yang tebal, yang berfungsi untuk menyalurkan getaran langsung dari air ke telinga bagian dalam, seperti halnya beberapa kadal dan penyu air. Anda membayangkan mereka tidak hanya mendengar suara, tetapi merasakan getaran melalui rahang dan tengkorak mereka. Ini akan memberi mereka kesadaran spasial 3 dimensi yang penting untuk menghindari predator dan melacak mangsa. Bagaimana dengan suara mereka? Meskipun kita tidak memiliki kotak suara yang membatu, evolusi konvergen lagi-lagi memberikan petunjuk. Lumba-lumba berkomunikasi melalui klik dan siulan. Jika Ichthyosaurus berburu dalam kelompok, seperti yang kita duga, mereka pasti memerlukan komunikasi sosial. Anda mungkin mendengar suara mendesis tajam atau gemeretak, suara yang dihasilkan oleh kantung udara atau katup di hidung mereka, yang berfungsi untuk menjaga kontak dengan kawanan saat mereka melakukan migrasi dan perburuan. Komunikasi ini akan sangat penting di kedalaman yang gelap dan remang-remang. Perhatikan moncong ramping mereka. Selain sebagai alat penangkap, moncong itu berfungsi untuk memotong air dengan tenang. Di lingkungan laut yang berisik, pemburu yang paling diam adalah yang paling sukses. Ichthyosaurus kemungkinan besar berburu secara senyap untuk mendekati mangsa sebelum serangan mendadak. Ketika Anda melihat Ichthyosaurus melesat, cobalah untuk merasakan dunianya, dunia yang didominasi oleh pergerakan air dan perubahan tekanan. Penglihatan besar mereka memungkinkan mereka menguraikan siluet, dan pendengaran sensitif mereka memperingatkan mereka tentang getaran dari kawanan mangsa. Mereka telah mengubah indera darat mereka menjadi perangkat sensorik yang sangat sensitif untuk lingkungan akuatik. Ichthyosaurus tidak hanya cepat, mereka adalah pemangsa yang terinformasi dengan baik. Kesempurnaan sensorik ini, digabungkan dengan kecepatan mereka, adalah apa yang menempatkan mereka di puncak rantai makanan Mesozoikum, membuat mereka menjadi makhluk yang tidak hanya hidup di air, tetapi benar-benar mengalaminya. Kita mengakhiri kisah Ichthyosaurus dengan melihat nilai abadi mereka, jauh melampaui peran mereka sebagai predator puncak. Fosil-fosil mereka bukan hanya sejarah biologis, mereka adalah jendela ke masa lalu iklim bumi. Bayangkan Anda memegang potongan tulang Ichthyosaurus yang telah membatu. Tulang ini, yang terbentuk jutaan tahun lalu, menyimpan jejak kimiawi dari samudra tempat mereka tinggal. Para ilmuwan dapat menganalisis isotop stabil, terutama oksigen, yang terperangkap dalam mineral tulang. Rasio isotop ini berfungsi sebagai termometer.
Analisis pada fosil Ichthyosaurus telah memungkinkan kita untuk merekonstruksi suhu laut Mesozoikum yang sebenarnya. Anda melihat bagaimana Ichthyosaurus, yang mendominasi di Jurassik yang hangat, memberikan data penting tentang lingkungan tersebut. Lebih jauh lagi, menganalisis lapisan sedimen tempat mereka ditemukan memungkinkan kita memahami kimia laut purba, termasuk tingkat keasaman dan anoksia, kekurangan oksigen, di masa lalu. Kisah kepunahan Ichthyosaurus sendiri menjadi panduan penting. Mereka lenyap selama periode pemanasan iklim yang cepat dan peristiwa anoksia laut. Dengan membandingkan isotop Ichthyosaurus yang bertahan hidup di masa-masa awal dengan sisa-sisa langka dari spesies kapur akhir, kita dapat melacak dengan tepat bagaimana kondisi laut yang memburuk secara progresif melemahkan mereka. Anda menyadari bahwa Ichthyosaurus, yang berevolusi kembali ke laut, adalah pendeteksi paling sensitif terhadap perubahan lingkungan pelagis. Kepunahan mereka adalah sinyal peringatan bahwa samudra, yang begitu luas dan kuat, berada di bawah tekanan ekstrim. Warisan mereka kini membantu kita memahami potensi bencana perubahan iklim di masa depan. Jika Ichthyosaurus yang begitu terspesialisasi dan adaptif tidak dapat bertahan dari ketidakstabilan kapur, apa yang dikatakan hal itu tentang kerentanan ekosistem laut modern terhadap pemanasan dan pengasaman saat ini? Ichthyosaurus telah melakukan perjalanan penuh, dari kelangsungan hidup di ambang kepunahan Permian hingga menjadi korban bencana iklim di kapur. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan kita ke masa lalu yang ekstrim. Pada akhirnya, Ichthyosaurus adalah pengingat abadi. Mereka mengajarkan kita bahwa perubahan lingkungan adalah ujian pamungkas. Fosil-fosil mereka bukan hanya tentang evolusi, tetapi tentang ekologi. Mereka memberikan pelajaran dari masa lalu tentang harga yang harus dibayar oleh kesuksesan yang kaku ketika dunia menuntut fleksibilitas. Kita telah menyelesaikan perjalanan ini melalui waktu geologis yang mendalam. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita lihat kembali cakupan penuh dari penaklukan Ichthyosaurus. Bayangkan 1 juta tahun sebagai satu langkah kaki Anda. Sejak kadal darat semi-akuatik pertama melangkah ke Laguna Trias, hingga Ichthyosaurus yang meluncur cepat di Jurassik, hanya butuh 10 langkah. 10 juta tahun, Anda menyaksikan rentang waktu yang luar biasa ini di mana seleksi alam bekerja tanpa henti. Ini bukan keajaiban, ini adalah tekanan yang tak terhindarkan. Ribuan generasi lahir, masing-masing membawa mutasi kecil. Mereka yang memiliki tulang belakang sedikit lebih kaku bertahan. Mereka yang dapat menahan napas sedikit lebih lama berkembang biak. Mereka yang melahirkan anak dengan ekor terlebih dahulu, memenangkan persaingan. Perubahan bentuk ini adalah balapan evolusioner yang tiada henti, didorong oleh sumber daya yang melimpah dan kekosongan ekologis. Dari kaki yang kaku menjadi flipper yang padat, dari moncong serangga menjadi perangkap ikan, dari reptil darat menjadi versi sempurna dari tuna, semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Raihlah dimensi waktu yang sesungguhnya. Selama 10 juta tahun, bentuk tubuh mereka berubah secara radikal. Dan selama 100 juta tahun berikutnya, 100 langkah lagi, mereka mendefinisikan kecepatan di lautan. Skala penaklukan ini begitu besar sehingga menantang intuisi manusia tentang perubahan. Apa yang bagi kita terasa abadi, bagi evolusi hanyalah sebuah fase yang intens dan cepat. Anda menyadari bahwa kisah Ichthyosaurus adalah tentang peluang yang tak terduga. Bencana kepunahan Permian membuka pintu. Tekanan kelaparan mendorong mereka. Dan air, sebagai master design, membentuk mereka menjadi sesuatu yang tak terduga. Warisan Ichthyosaurus terletak pada skala pencapaian ini. Mereka adalah contoh sempurna tentang seberapa cepat kehidupan dapat beradaptasi ketika menghadapi hadiah utama, dominasi di seluruh samudra. Mereka membuktikan bahwa batasan antara darat dan laut dapat diatasi, dan bahwa kejeniusan desain alam seringkali mengulangi dirinya sendiri. Kisah Ichthyosaurus tidak berakhir di Kapur Tengah. Ia terus bergema di setiap lumba-lumba yang Anda lihat melompat dari ombak. Mereka adalah penguasa pertama, perintis akuatik yang membuktikan bahwa, meskipun dibutuhkan jutaan tahun, segala sesuatu dapat menjadi segala sesuatu. Kita telah menyaksikan seluruh siklus Ichthyosaurus, kenaikan pesat, dominasi yang tak tertandingi, dan kepunahan yang sunyi. Sekarang, mari kita tinggalkan mereka dengan rasa kagum yang pantas mereka dapatkan.
Bayangkan lautan Mesozoikum yang bergejolak. Selama 100 juta tahun, Ichthyosaurus adalah penguasa, sebuah pencapaian yang mencengangkan bagi keturunan kadal darat. Mereka adalah simbol dari apa yang bisa dilakukan evolusi ketika didorong ke batas-batas adaptasi. Anda mengingat kecepatan transformasinya, hanya dalam beberapa juta tahun, anggota tubuh diubah menjadi flipper yang efisien, dan ekor mereka diukir menjadi bulan sabit dorongan. Mereka mencapai status predator puncak, tidak melalui kekuatan brutal, tetapi melalui kejeniusan desain. Kepergian mereka dari panggung kehidupan, jauh sebelum dinosaurus, tetap menjadi misteri yang menghantui. Tidak ada ledakan tunggal, hanya memudar secara bertahap. Itu adalah nasib pahit bagi makhluk yang telah mencapai kesempurnaan. Saksikan mereka sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya. Siluet hitam meluncur mulus di bawah cahaya matahari yang menembus air kapur tengah. Mereka bergerak dengan anggun, efisiensi yang dibangun dari kompromi jutaan tahun. Mereka adalah penguasa yang tenang, atlet yang sempurna. Keberadaan Ichthyosaurus adalah bukti bahwa alam selalu mencoba solusi yang paling logis. Ketika ada ruang bagi kecepatan, ia akan menciptakan bentuk tuna, terlepas apakah bahan dasarnya adalah ikan, reptil, atau mamalia. Dan disinilah letak warisan abadi mereka. Di dalam tulang-tulang yang membatu, kita menemukan cetak biru yang berulang. Mereka adalah lumba-lumba pertama, penakluk laut kedua. Dan meskipun Mosasaurus mengambil alih dominasi, dan kemudian lenyap dalam bencana kapek, bentuk sempurna Ichthyosaurus menunggu dengan sabar. Pada akhirnya, kisah Ichthyosaurus adalah kisah tentang kegagalan yang agung. Mereka adalah mahakarya yang terlalu bagus untuk dunia yang berubah. Dan itu, dalam dirinya sendiri, adalah pelajaran evolusioner yang paling kuat. Terima kasih telah menempuh perjalanan waktu yang mendalam ini bersama mimpi bermakna. Semoga Anda menemukan inspirasi dalam skala dan kreativitas alam. Sampai jumpa di kisah evolusi berikutnya.